Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah gegernya kabar Atalia Praratia resmi menggugat cerai Ridwan Kamil, Lisa Mariana seolah cepat tanggap merespon kabar tersebut. Seperti apa? Lewat kolom komentar media sosial, Lisa secara terbuka menyebut langkah Atalia sebagai keputusan terbaik, bahkan menyebut Bu Cinta keren dan berhak bahagia. Namun tak lama berselang, sikap Lisa justru berubah. Ia menolak berkomentar lebih jauh dan menegaskan isu perceraian Atalia tidak ada kaitannya dengan dirinya. Lalu pertanyaannya, mengapa sebelumnya Lisa begitu vokal? Apa yang membuatnya kini memilih diam? Dan seperti apa juga, beberapa waktu lalu Lisa juga sempat menyampaikan permintaan maaf kepada Ibu Cinta, mengaku menyesali kegaduhan yang terjadi. Namun dari sisi lain, kuasa hukum Ridwan Kamil menegaskan bahwa dugaan pencemaran nama baik oleh Lisa telah berdampak serius pada rumah tangga RK dan Atalia. Bahkan disebut keharmonisan itu rusak akibat isu negatif. Tim Intens Investigasi pun langsung bergerak ke Bandung, Jawa Barat untuk menelusuri kebenaran kabar tersebut. Mulai dari Pak RT hingga tetangga sekitar mengaku terkejut. Benarkah Ridwan Kamil dan Bu Cinta sudah tak lagi tinggal serumah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, di tengah gegernya kabar Atalia Praratia yang resmi menggugat Ridwan Kamil, Lisa Mariana akhirnya turut memberikan responsnya. Melalui kolom komentar di sebuah unggahan media sosial, Lisa secara terang-terangan menyebut bahwa keputusan Atalia merupakan langkah yang terbaik. Keputusan terbaik, Bu Cinta berhak bahagia, komen Lisa. Tak hanya itu, pada komentar di unggahan lain, Lisa Mariana juga menyebut Atalia sebagai sosok yang keren karena telah mengambil langkah menggugat cerai Ridwan Kamil. Ibu Cinta keren, semoga dilancarkan semua perjalanannya, komen Lisa Mariana saat menjawab pertanyaan netizen. Namun berbeda sikap dalam unggahan terbarunya di media sosial, Lisa Mariana justru memilih tidak menanggapi lebih jauh terkait langkah Atalia menggugat cerai Ridwan Kamil. Ia menegaskan enggan memberikan komentar lanjutan mengenai persoalan tersebut. Mohon maaf untuk semua rekan-rekan media, saya tidak bisa berkomentar apapun terkait isu Ibu Cinta yang sedang beredar. Hal tersebut tidak ada kaitan dengan saya. Terima kasih. Ungkap Lisa Mariana. Sebelumnya, dengan nada penuh penyesalan, Lisa Mariana sempat menyampaikan permintaan maafnya kepada Atalia. Permintaan maaf itu diungkapkan di tengah sorotan publik dan derasnya berbagai spekulasi yang beredar. Lisa Mariana mengaku menyadari kekeliruan yang terjadi. Dan beberapa waktu lalu, lewat ungkapan yang terdengar lirih dan penuh emosi, Lisa pun menyampaikan kata maafnya secara terbuka. Lantas, seperti inilah pengakuan dan ungkapan hati Lisa Mariana saat itu. Kalau beliau berkenan, mau banget. Emang kusal. Udah dari lama ya Mbak. Karena kan saya kan juga sebelumnya seorang istri. Mungkin perceraian ini adalah karma juga dari ya aku merusak rumah tangga. Gitu kan. Tapi masalahnya ceweknya Pak RK juga banyak, bukan saya doang, begitu loh, udah. Pemirsa Intens Investigasi, diketahui kabar dugaan gugatan perceraian Atalia dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dibenarkan oleh Humas Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Ditemui di kantornya, Humas Pengadilan Agama Jawa Barat membenarkan telah menerima beberapa berkas perceraian dan ada inisial mirip dengan Atalia dan Ridwan Kamil melalui e-court. Dan inilah tahapan persidangan yang akan dilalui. Kami dari Pengadilan Agama hanya memberikan informasi secara inisial, ya,
secara inisial, ada beberapa gugatan yang berkode G yang diterima oleh Pengadilan Agama Bandung, ya, melalui ekot maupun datang langsung cara mendaftarnya, ya. Yang dimaksud inisial seperti yang saudara sampaikan ada memang mirip, ya, inisialnya mirip seperti itu, ya. Ada di daftar secara ekor dengan sudah terregistrasi, ya. Inisialnya AA dan lawan DMDK, ya. Inisialnya tidak ada pernyataan seperti itu dari siapapun, tidak ada, ya. Dari siapapun tidak ada yang menghitung, karena ini kan baru pengadilan baru menerima gugatan dengan kode G dengan inisial itu. Pak, apakah subjek hukum subjeknya itu orangnya itu atau tidak, pengadilan juga belum tahu karena belum tatap muka dan belum ada persidangan. Ya tahap-tahapannya ya mediasi dulu, ya, mediasi dulu, kemudian bukan sebelum mediasi ya cek identitas dulu yang dimaksud penggugat inisial ini tuh benarkah ini orangnya, kemudian kuasanya benar ini, kemudian pihak lawannya inisialnya itu apakah benar ini, pengadilan belum tahu. Pemirsa Intens Investigasi. Beberapa waktu lalu, menurut kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya butar-butar, dugaan kasus pencemaran nama baik dengan terlapor Lisa Mariana ini telah berdampak negatif terhadap rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia. Diungkapkannya bahwa rumah tangga Ridwan Kamil dengan Atalia terganggu akibat isu negatif yang dibuat Lisa Mariana. Menurutnya, hal itu sangat merugikan pihak Ridwan Kamil. Selain nama baik Ridwan Kamil hancur, rumah tangga pun mengalami guncangan hebat, bahkan sampai rusak. Oleh karena itu, Ridwan Kamil menutup pintu damai dengan Lisa Mariana. Bahwa Pak Ridwan Kamil menolak mediasi. Kenapa? Karena dampak dari pencemaran nama baik yang dilakukan itu begitu dahsyat. Teman-teman mungkin sudah tahu. Karena memang ini yang luar biasa sekali dampaknya, sehingga Pak Ridwan Kamil memutuskan untuk meneruskan kasus ini sampai ke pengadilan. Pak Ridwan Kamil, sekali lagi kami nyatakan, beliau menyampaikan menolak secara tegas mediasi dan lebih memilih untuk melanjutkan proses ini sampai tuntas. Agar apa? Agar berkepastian hukum. Itu yang paling penting yang disampaikan Pak Ridwan Kamil, juga menjadi efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan pencemaran nama baik terhadap Pak Ridwan Kamil. Dengan kasus ini kan yang pasti memang dampak terhadap keluarga itu ada. Ya, jadi gini, kalau itu ya sudah ini ya, kita tunggu dari Barreskrim seperti apa proses kelanjutannya. Karena ini kan memang kasus ini sebetulnya tidak susah untuk menaikkan statusnya. Kenapa? Buktinya sudah cukup. Tinggal sekarang kami percaya kepada Barreskrim Mabes Polri bisa bertindak profesional, bisa independen untuk menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya sampai selesai gitu. Selain itu, Ridwan Kamil juga mengaku lega setelah fitnah besar Lisa terbukti ditepis secara ilmiah lewat hasil tes DNA, di mana hasilnya adalah resmi dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri yang diumumkan pada Rabu 20 Agustus lalu. Sebelumnya, sampel tes kedua pihak telah diserahkan kepada kepolisian pada 7 Agustus dan diuji pada 8 hingga 12 Agustus lalu. Dan tes DNA ini diambil sebagai langkah penyelesaian dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan Ridwan Kamil kepada Lisa. Jadi tak heran jika saat mengetahui hasil tes DNA negatif, maka ia pun merasa lega. Seperti inilah ungkapan Ridwan Kamil kemarin. Ditepis oleh sebuah cara ilmiah
yaitu tes DNA. Tapi alhamdulillah saya memenuhi kewajiban undangan dari Barreskrim untuk melengkapi finalisasi laporan yang kami kirimkan. Kurang lebih ada 12 pertanyaan, ya. Mayoritas adalah pertanyaan-pertanyaan seputar hasil tes DNA. Kemudian juga secara aturan hasil tes DNA itu memang bisa diperlihatkan. Jadi saya tadi diperlihatkan, ya. Dan hasilnya seperti yang diumumkan oleh tim dari Kesehatan Polri bahwa ya memang genetikanya juga tidak ada sedikit pun identik kan begitu ya. Sehingga akar dari semua ini adalah kan tudingan yang tidak berdasarkan dengan bukti. Itulah kenapa kita melakukan laporan pencemaran nama baik. Kabar mengejutkan ini pun membuat tim intens investigasi tanpa menunda waktu langsung bertolak ke Bandung, Jawa Barat. Tak hanya warganet yang dibuat geger, suasana serupa juga dirasakan di lingkungan tempat tinggal Bu Cinta. Mulai dari Pak RT hingga para tetangga sekitar mengaku terkejut dan nyaris tak percaya mendengar kabar bahwa Bu Cinta menggugat cerai Kang Emil. Pasalnya, selama ini keduanya dikenal jauh dari isu keretakan rumah tangga. Berangkat dari berbagai pertanyaan publik tersebut, tim intens investigasi pun menelusuri langsung ke kediaman Pak RK dan juga kediaman Bu Cinta. Penelusuran ini dilakukan untuk memastikan kabar yang menyebutkan bahwa keduanya diduga sudah tidak lagi tinggal serumah di Bandung, Jawa Barat. Inilah hasil penelusuran tim intens investigasi menguak fakta di balik kabar yang kini ramai diperbincangkan. Nggak tahu juga ya, baru lihat tadi sih ada beritanya gitu. Nah, emang setelah itu kan nggak ngikutin juga seperti apa. Apalagi kalau udah cerai kan ke ranah pribadi gitu ya deh. Jadi nggak bisa terlalu banyak ikut campur, nggak tahu juga seperti apa infonya. Bapak paling kalau berangkat kerja lewat aja gitu, jarang interaksi dengan petugas jaga juga enggak, jarang, ini kosong aja itu rumahnya. Terakhir ketemu kapan Pak di sini? Nggak tahu, nggak pernah ketemu. Lama ya Pak? Udah lama aku pernah ketemu. Kalau penjaga sih ada, cuman kegiatan seperti apa nggak tahu. Kalau buat kalian nggak pernah juga ada kegiatan apa di sini? Sini nggak ada. Udah lama, setelah itu nggak ada lah kegiatan apa lagi. Sangat pastinya tuh, kita kan tahu semua juga watak ibu yang baik lah di sini kan, pejabat yang baik juga gitu. Ya mudah-mudahan semuanya selesai dengan baik lah. Ya kan semua orang punya cerita hidupnya masing-masing, kita juga nggak bisa nolak kalau udah kejadian gitu. Ya doanya yang terbaik aja lah buat Pak RK, buat Cinta gitu. Ya kalau saya ya sebagai warga Jawa Barat cukup kaget lah, karena selama ini kan yang dilihat dari Ibu Atalia dan Pak RK itu kan cukup harmonis. Makanya sangat disayangkan lah kalau sampai terjadi. Kasihan anak-anaknya itu. Ya saya sebagai warga Bandung, warga Jawa Barat, mudah-mudahan lah beliau-beliau ini bisa rujuk kembali dengan melihat anak-anaknya, dengan karirnya. Ya kalau naik turun terkait dengan yang lain-lain kan itu kehidupan ya. Kami warga Bandung hanya bisa mendoakan saja, mudah-mudahan rujuk kembali, rukun kembali, dan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Selanjutnya, mengetahui kabar Ridwan Kamil digugat cerai oleh Atalia Praratya. Seperti apa pula Ayu Aulia turut angkat bicara hingga menyatakan kesiapannya apabila diminta menjadi saksi dalam proses gugatan cerai Atalia Praratya dan Ridwan Kamil. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk intens investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton intens investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan intens investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa.
Mengetahui kabar Ridwan Kamil digugat cerai oleh Atalia Praratya, Ayu Aulia turut angkat bicara. Ia mengaku sempat mendengar adanya perdebatan dalam rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Ayu Aulia juga menyebut Atalia pernah mencurahkan perasaannya terkait kondisi rumah tangganya. Dalam pengakuannya, Atalia disebut merasa pusing dan terbebani dengan situasi yang tengah dihadapi. Namun demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Ridwan Kamil maupun Atalia Praratya yang menanggapi pernyataan tersebut. Tapi sebenarnya aku udah tahu kalau memang sudah ada perdebatan itu dari kasus ini berjalan. Sudah ada perdebatan dari pihak Bucin dan Pak RK itu udah tahu. Cuma kan nggak mungkin kita bilang-bilang ya. Tapi kan nggak mikir sampai bercerai karena kan banyak yang harus dipikir anak, lalu apa ya, semua yang dilalui memori-memori 29 tahun itu kan tidak sebentar, itu aja sih. Bukan capek sih, lebih ke liar gitu ya. Aduh pusing hoream gitu, aduh nggak tahu kok bisa begini gitu kan kejadiannya. Karena mungkin laki-laki mana sih yang ngaku ya, mungkin nggak ngaku kali ya. Ternyata pas udah tes DNA bukan anaknya, ya agak lega. Tapi kan Mbak LM-nya kan terus nih. Makin kesini, makin kesana, makin kesini, makin kesana gitu ya. Udahlah, ya capek lah jadi perempuan. Saya juga capek, saya juga nggak mau. Apalagi basicnya juga Bu Cinta bukan perempuan yang mengandalkan laki-laki ya. Beliau juga smart. Kalau aku punya suami kayak gitu ya iyalah capek ya. Gitu, apalagi kan diisukan bukan dengan Mbak LM aja, banyak juga. Apalagi nama saya terseret-seret juga kan. Pernah menjadi kan ya. Itu jadi apa saya sebagai perempuan yang sabar dulu. Memang kadang cinta tak seindah Milea dan Dilan. Itu aja. Saat ditanya oleh para awak media, Ayu Aulia juga menyatakan kesiapannya apabila diminta menjadi saksi dalam proses gugatan cerai Atalia Praratya dan Ridwan Kamil. Ia menegaskan kesediaan tersebut didasari oleh kecintaannya pada sebuah kebenaran. Siap insya Allah, karena saya pecinta kebenaran. Saya pecinta kebenaran, jadi saya akan terus membela kebenaran. Selanjutnya, seperti apa juga psikolog menelisik keputusan Atalia Praratya gugat cerai Ridwan Kamil. Benarkah keputusan Atalia merupakan langkah yang sudah melalui proses perjalanan panjang untuk menemukan jalan terbaik? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, Bunda Romi sebagai seorang psikolog pun mencoba menelisik keputusan Atalia Praratya menggugat cerai Ridwan Kamil. Menurutnya, langkah ini bukan keputusan spontan, melainkan hasil dari proses panjang dalam mencari jalan terbaik bagi dirinya dan keluarga. Keputusan seperti ini biasanya muncul setelah mempertimbangkan banyak aspek, baik emosional maupun praktis. Dan seringkali, ini adalah upaya menemukan solusi yang paling sehat untuk semua pihak. Kalau saya ngerasa bahwa orang itu berhak untuk bahagia.
bahagia itu nggak bisa dicari di mana-mana, tapi ada di pikiran kita. Sekarang apa yang terjadi, mungkin prosesnya sudah melewati tadi bilang perjalanan panjang untuk mencari titik tengah dan sebagainya, tapi nggak ketemu misalnya. Maka kemungkinan ini yang terbaik, misalnya seperti itu bagi mereka. Kita di luar nggak bisa mengasumsikan bahwa masa sih ini yang terbaik gitu kan, dari dulu kan baik-baik aja, kan kita nggak ngalamin, nggak gitu. Itu kan tergantung manusianya masing-masing. Ada yang sudah bercerai makin terpuruk karena kan nggak ada sparring partner untuk bantu ngurus anak, apa ngobrol dan sebagainya. Belum tentu nanti dapat pasangan juga yang lebih baik dari yang ini, misalnya kayak gitu. Itu juga ada, bukan kasus ini ya, ada kasus yang lain bahwa dengan bercerai merasa memang lebih bahagia karena merasa tidak dibohongin gitu. Sekarang kalau kita lihat untuk orang kedua orang ini, kita nggak tahu apakah dia akan bahagia, karena nggak ada yang tahu bahagia atau tidak. Saya tadi mengatakan bahagia itu dari kepala kita. Kalau misalnya kita merasa itu bahagia, kita merasa dekat dengan anak, dekat dengan cucu, atau dekat dengan apa, maka itu kebahagiaan akan terbentuk dengan sendirinya gitu. Iya, kalau saya ngelihatnya sudah cukup tough ya. Menurut saya yang mesti dicari adalah memang prioritas apa yang mau diutamakan di dalam masalah ini, kehidupan mereka gitu. Kalau menurut saya itu. Dan kalau mengambil keputusan pasti saya yakin harus sudah berpikir positifnya apa, negatifnya apa, dan mungkin sudah juga ada satu perjanjian di antara mereka untuk kemudian untuk melanjutannya seperti apa gitu. Tetapi bahwa wanita itu memang biasanya lebih kuat biasanya dalam benturan apapun, dia mencoba survive. Apalagi kalau dia punya anak, dia pasti akan mencoba untuk survive demi anaknya, melindungi dan sebagainya gitu. Tapi bukan berarti laki juga jadi lemah, tetapi kemungkinan bahwa dia akan fight dulu si perempuan itu biasanya lebih besar ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.